Tapi ya gitu, takutnya sama itu aja tuh, bangun malam ada disiarin ada alarm, orang laki pada yang nggak boleh ada di dalam rumah, harus jaga ke mana tuh, pagar betis begitu namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saif Hafiz Saputra. Saya di sini untuk menjelaskan hasil wawancara saya dengan Ibu Hamidah, yaitu selaku mbak saya sendiri. Menurut tuturan beliau, pada zaman dahulu beliau itu sangat susah karena ayahnya meninggal di saat beliau masih berusia masih anak-anak. Karena beliau mempunyai skill berdagang, beliau berinisiatif untuk membantu ibunya berkeliling di sekitar dan berjualan di pasar. Menurut beliau, pada tahun 60-an itu, kebutuhan pokok di Cirebon itu sangat mahal. Bahkan sampai-sampai beliau hanya makan nasi jagung, singkong, bahkan sampai berpuasa, bahkan juga kadang-kadang sampai tidak makan sama sekali. Pada waktu itu juga terjadi redominasi nilai rupiah dari 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Hal itu yang beliau sebut sebagai burak, yaitu 1.000 menjadi 1 perak. Menurut penuturan beliau, kondisi di Cirebon pada saat itu masih sangat minim listrik, karena yang punya listrik hanya orang-orang kaya saja. Oleh karena itu, beliau masih menggunakan lampu tempel di rumahnya. Dan keadaan Cirebon pada waktu itu berada dalam kondisi yang sangat gawat. Bahkan sampai-sampai setiap rumah harus menggunakan cat hitam. Dan setiap malam lampu pun wajib dimatikan agar tidak kelihatan oleh pesawat yang mengintai setiap malam. Dan untuk pemuda-pemuda pada waktu itu diwajibkan untuk melakukan pagar betis agar berjaga-jaga. Dan untuk para wanita-wanita pada waktu itu diwajibkan untuk berlindung di rumah. Sampai-sampai wanita-wanita pun dilarang untuk mempunyai rambut yang panjang karena agar tidak dipotong secara paksa oleh pasukan Gerwani. Menurut beliau, pada waktu itu Cirebon masih sangat minim kejahatan seperti maling, begal, jambret, dan lain-lain. Karena ancaman pemberontakan PKI dan Gerwani di Cirebon itu masih sangat tinggi. Oleh karena itu setiap malam adanya alarm-alarm peringatan agar warga-warganya dapat berlindung di rumahnya masing-masing. Hanya sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak dulu di Cirebon tuh barang golongan orang susah ya. Mbak ikut orang tua lagi kecil, semasa hidupnya orang tua bahagia, terusnya semasa bapaknya Mbak meninggal, jadi hidup Mbak susah, mau sekolah nggak bisa, segala-galanya mahal. Jadi Mbak jadi susah ikut jualan-jualan mider sama orang tua, ke pasar sama orang tua perempuan. Sebab ada saudara Mbak banyak, ditinggal orang tua lelaki tuh. Begitu. Maka di Cirebon tuh susah banget dulu waktu Mbak kecil sih. Segala-gala mahal. Mbak sampai makan nggak makan nasi, makannya nasi jagung, singkong, saking mahalnya dulu. Kan zaman dulu ya begitu, gawat lah, nggak ada orang lelaki. Kalau orang lelaki suruh keluar dari rumah, suruh jaga pagar betis. Nah, kalau ada orang perempuan rambutnya panjang digunting dulu sih. Sekarang sih enak, udah aman. Dulu sih gawat, Mbak kecil tuh takut.
Maka kalau malam tuh dulu suka suruh matiin, nggak boleh ada lampu nyala. Tuh, rumah suruh dicat hitam zaman dulu waktu di Mbak masih kecil begitu. Biar jangan kelihatan. Kalau hitam kan lampu gelap, cat pagar hitam, jadi kan nggak kelihatan ada rumah.